Api Tauhid, Cahaya Keagungan, Cinta Sang Mujahid. Karya Habibur Rahman El-Shirazi. 11. Keberanian. Bagian ketiga. Mustafa Pasha mundar-mandir di kamarnya. Malam itu Mustafa Pasha gelisah. Kemarahan dan kedongkolan hatinya bertambah-tambah. Ia memang sholat ke masjid, tapi bukan karena keikhlasan dan kelapangan jiwa. Ia hanya merasa terpaksa meninggalkan semua kebiasaan yang selama ini dikerjakannya karena kalah bertaruh dengan Said Nursi. Ia juga marah pada ulama-ulama Jisri itu. Bagaimana mungkin mereka beramai-ramai bisa kalah sama satu anak muda? Yang membuat Mustafa Pasha semakin tidak tenang. Ia mengira setelah perdebatan itu dan ia memberikan senapan Mauser, Said Nursi akan meninggalkan Jisri. Ternyata perkiraannya salah. Said Nursi juga justru tetap berada di Jisri. Seorang imam masjid memberikan tempat untuk mengajarkan ilmu kepada Said Nursi. Maka berbondong-bondonglah masyarakat berguru kepada Said Nursi. Dengan telaten, Said Nursi mengajarkan akidah dan fikih. Mengajarkan mana yang halal dan mana yang haram. Bagi Mustafa Pasha, ini sangat membahayakan. Jika masyarakat pertama cerdas, maka kekuasaannya di Jisri bakal runtuh. Maka Mustafa Pasha berpikir keras bagaimana cara menyingkirkan Said Nursi dari Jisri. Kalau perlu, menyingkirkannya selama-lamanya. Tiba-tiba Mustafa Pasha tersenyum. Ia menemukan ide. Anak muda sombong itu harus mampus. Gumam Mustafa Pasha menyeringai. Pagi harinya cepat-cepat Mustafa Pasha menjumpai Said Nursi di masjid tempat ia mengajar. Ia berakting agak sedikit memelas pada Said Nursi. Saya meminta tolong kepadamu. Ini penting. Apa itu? Jawab Said Nursi. Saya khawatir diri saya tidak bisa menghindari minum arak lagi. Saya punya teman yang permintaannya susah saya tolak. Teman saya ini berulang kali mengajak saya pesta minum arak. Beberapa kali saya tolak, tapi kali ini dia memaksa saya terus. Tolong bantulah saya. Bagaimana saya membantu Anda? Dia lelaki yang kuat dan ahli gulat. Dia paling senang ditantang gulat. Saya akan katakan padanya, kalau dia bisa mengalahkan Said Nursi bergulat, maka saya akan ikuti dia. Tapi kalau Said Nursi yang menang, maka dia harus ikut Said Nursi meninggalkan araknya. Saya setuju. Silakan diatur di mana pertandingan itu diadakan. Mustafa Pasha sangat berbahagia. Ia merasa rencananya akan berhasil dan kesempatan membinasakan Said Nursi ada di depan mata. Hari itu juga Mustafa Pasha menemui orang yang paling kuat dan paling jago gulat dan berkelahi di Jisri. Namanya Mehmet Khalid. Kepada Mehmet Khalid ia berpesan, "Aku ingin kau binasakan anak muda itu." Mehmet Khalid terkekeh. "Kau tidak usah khawatir, itu pekerjaan mudah bagiku. Akan kubanting hingga dia remuk. Aku mau dia mampus. Yang penting bayarannya. Aku siapkan bayaran besar asal kau berhasil. Dan aku minta satu hal." "Apa itu?" "Aku minta dilindungi dari orang-orang yang menuntut balas akan kematiannya." "Tidak usah khawatir. Aku dan anak buahku akan melindungimu. Yang penting, lakukan itu seolah-olah kecelakaan dalam sebuah pertandingan. Dan kau percayalah padaku tidak akan ada yang balas dendam. Sebab itu kecelakaan yang tidak diinginkan dalam sebuah pertandingan." Baik. Mustafa Pasha mengatur segalanya. Hari dan tempat pertandingan diumumkan. Masyarakat berbondong-bondong datang hendak menonton pertandingan itu. Mereka penasaran, mampukah ulama muda Said Nursi mengalahkan jagoan gulat Mehmet Khalid yang terkenal gagah dan nyaris tak pernah kalah bertanding. Mustafa Pasha sangat yakin jagoannya menang. Baginya, menonton pertandingan itu adalah menonton detik-detik kematian Said Nursi yang ia benci.
Dan pertandingan gulat itu pun terjadi. Ribuan orang menonton. Mehmet Khalid yang sejak awal meremehkan Said Nursi yang bertubuh lebih kecil darinya dibuat kaget. Kekuatan Said Nursi sungguh tidak ia sangka-sangka. Kelihayannya mengelak dan strateginya bertanding sungguh tak terduga. Pertandingan itu pun berjalan alot dan keras. Mehmet Khalid sangat bernafsu membinasakan Said Nursi. Setelah sekian menit berlangsung, Said Nursi menangkap aroma nafsu jahat Mehmet Khalid itu. Maka ia lebih hati-hati dan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Akhirnya, Said Nursi justru mampu menjatuhkan Mehmet Khalid hingga tidak berdaya. Said Nursi menang. Para penonton bersorak, sebagian bertakbir. Nama Said Nursi semakin terkenal kemana-mana. Jika sebelumnya terkenal kedalaman ilmunya, kini terkenal keberaniannya yang luar biasa. Mustafa Pasha tidak menyerah begitu saja. Ia kembali memutar otaknya untuk membinasakan Said Nursi. Suatu ketika, Mustafa Pasha mengajak Said Nursi bertanding naik kuda. Tentu saja, Said Nursi tidak menolak tantangan itu. Mustafa Pasha sengaja memberi Said Nursi kuda liar yang susah dikendalikan. Pertandingan pun digelar. Dan seperti yang direncanakan Mustafa Pasha, kuda yang ditunggangi Said Nursi tidak bisa dijinakkan dan dikendalikan. Sekuat tenaga Said Nursi menundukkan kuda itu tidak berhasil. Kuda itu malah lari ke arah kerumunan anak-anak kecil. Said Nursi berusaha menghentikan tidak berhasil. Kuda itu menabrak kerumunan anak-anak. Seorang anak kecil yang tak lain adalah anak salah satu pemuka suku di Cisre tertabrak dan terinjak-injak kuda itu. Anak itu seketika roboh dan diam tidak bergerak. Said Nursi terpelanting dari punggung kuda. Orang-orang yang melihat kejadian itu marah besar pada Said Nursi. Seketika mereka mengepung Said Nursi hendak membunuhnya. Di kejauhan, Mustafa Pasha tersenyum penuh kemenangan. Melihat bahaya mengancam, Said Nursi bergerak cepat. Ia mencabut senapannya yang saat itu ia bawa. Dengan tenang dan lantang ia berkata, "Tunggu sebentar. Jika kalian lihat kejadiannya, kalian akan berpikir jernih. Jika anak ini mati, maka itulah ajalnya yang menentukan kematiannya adalah Allah. Adapun penyebab kematian itu adalah Mustafa Pasha. Sebab dialah yang dengan sengaja memberi kuda liar dalam pertandingan. Biarlah aku lihat dulu anak ini, masih bernyawa atau tidak. Jika dia mati dan kalian tidak terima, kita berkelahi sama titik darah penghabisan." Kata-kata Said Nursi yang menggelegar itu membuat nyali sebagian orang ciut. Mereka diam di tempatnya sesaat. Said Nursi melihat anak itu. Anak itu benar-benar tidak bergerak. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Said Nursi membopong anak itu dan membawanya ke kolam air dingin. Ia masukkan kepala anak itu ke dalam kolam dan mengentasnya. Sesaat kemudian, anak itu bangun, terbatuk-batuk dan tersenyum. Orang-orang yang melihat kejadian itu diam seribu bahasa. Mereka semua bersyukur anak itu masih hidup. Ayah anak itu langsung menghampiri anaknya dan bertanya, "Apakah ada yang sakit, anakku?" Anak itu menggeleng. Orang-orang yang sempat hendak bertindak kasar pada Said Nursi, saat itu juga meminta maaf. Kejadian itu pun menjadi ramai perbicaraan di pasar-pasar dan di mana-mana. Nama baik bersama Said Nursi semakin terkenal. Suatu hari Said Nursi mendengar kabar bahwa Mustafa Pasha kembali minum arak dan tidak mau sholat. Said Nursi langsung mengambil senapannya dan mendatangi Mustafa Pasha yang sedang minum arak. "Saya ingatkan akan janjimu, jika kamu tetap minum arak, berlaku maksiat dan meninggalkan sholat, maka aku tidak akan segan untuk membunuhmu," tegas Said Nursi. Mustafa Pasha naik pitam. "Kau kira aku takut denganmu? Ayo kita duel sekarang. Siapa yang mati, aku atau kamu?" Said Nursi nyaris berduel dengan Mustafa Pasha. Namun di saat yang kritis itu, Abdul Karim, putra Mustafa Pasha, dan orang-orang datang melerai. Abdul Karim merangkul Said Nursi dan mengajaknya meninggalkan tempat itu. Kepada Said Nursi, Abdul Karim berpesan, "Ustadz, sudahlah, tidak usah diurusi ayah saya. Perangainya memang sudah rusak. Dia tidak mendengarkan nasihat siapapun. Sebaiknya Ustadz meninggalkan tempat ini. Saya tahu watak ayah saya.
Dia pendendam. Ia akan terus cari cara untuk membunuh Ustadz. Saya khawatir terjadi sesuatu pada Ustadz. Selain Abdul Karim, tokoh-tokoh di Cisre juga menasihati Ba'du Zama Said Nursi untuk pergi. Akhirnya Said Nursi meninggalkan Cisre. Adapun Mustafa Pasha, ia serahkan urusannya kepada Allah. Di kemudian hari, Mustafa Pasha meninggal dengan cara yang mengenaskan. 6 orang itu duduk mengitari meja bundar sambil sarapan pagi di restoran Hotel Ali Bekonagi. Mereka mendengarkan sejarah hidup Ba'du Zama Said Nursi dari Hamzah. Kecerdasan di atas rata, hafalan yang kuat, kekuatan tekad dan kesabaran yang berlipat, kecintaan yang mendalam pada kebenaran dan ajaran ilahi, ditambah keberanian yang membara. Jarang sifat seperti itu berkumpul dalam diri seorang. Hanya hamba-hamba Allah yang dipilihnya yang memilikinya. Gumam Fahmi. Benar sekali, mereka yang memiliki gabungan sifat mulia itu paling di depan adalah para nabi dan rasul, khususnya para rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Di antara para rasul Ulul Azmi yang paling di depan adalah baginda Nabi. Setelah itu, para sahabat Nabi yang bergelar Khulafa Ar-Rasyidin. Lalu mereka yang masuk dalam golongan Ahlu Badr dan Uhud. Lalu para sahabat komandan perang seperti Khalid bin Walid, Saud Bilal. Di kalangan ulama misalnya ada Sa'ad bin Musayyib, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak, Sultan Ulama Izzuddin bin Abidissalam, dan selain sebagainya. Untuk ulama Indonesia, apakah kalian bisa menyebutkan beberapa nama? Bilal menatap Fahmi dan Subki. Tentu saja bisa. Di antara ulama Indonesia yang dalam ilmunya cinta kepada kebenaran dan luar biasa pemberani, misalnya saja Syekh Yusuf Al-Maqosari, Kiai Jenderal Mustafa Sukamanah, Syekh Ahmad Rifai Kendal, Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Nur Ali, Syekh Mudawali dari Blangpora Aceh, Kiai Haji Dahlar Watu Congol, dan lain sebagainya. Suatu saat nanti gantian, saya ingin dengar sejarah hidup Syekh Yusuf siapa tadi? Tugas Hamzah. Al-Maqosari. Syekh Yusuf Al-Maqosari, kata Fahmi. Ya, Syekh Yusuf Al-Maqosari. Apa dia juga punya karya? Punya, dia juga pemberani seperti Said Nursi. Ya, dia mengobarkan jihad melawan kolonial Belanda di Makassar dan Banten. Menarik, kau harus cerita nanti panjang lebar tentang Syekh Yusuf Al-Maqosari. Insya Allah. Seorang petugas hotel berjalan mendekat. Tuan Hamzah? Ya, itu saya. Maaf mengganggu. Nanti jika tidak keberatan setelah makan pagi, Tuan Abdul Selil minta waktu berjumpa Anda dan teman-teman Anda di lobi. Sebentar hendak membicarakan teknis pengambilan foto untuk iklan. Oh ya baik, dengan senang hati. Tugas itu lalu pergi. Hamzah, saya mau tanya. Boleh? Kata Aisel. Boleh, kenapa tidak? Itu Syekh Said Nursi kan sudah memasuki usia remaja ya. Saya mau tanya, apa dia pernah jatuh cinta? Ada tidak gadis yang dia sukai? Hamzah dan Bilal saling berpandangan mendengar pertanyaan Aisel. Keduanya agak sedikit kaget, tidak menduga akan ditanya seperti itu. Pertanyaan yang menarik Aisel, saud Subki. Terima kasih, jawab Aisel. Hamzah melihat jam tangannya. Saya akan jawab, insya Allah Aisel, tapi tidak sekarang ini. Ini sudah agak siang. Mari kita tuntaskan makan pagi, lalu kita temui Tuan Abdul Selali. Setuju? Semua menjawab setuju.